Kita mulai Ustaz ya. Oke bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam berikan salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Sidik, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Matondang, Pak Junaidi, Pak Dedi, Pak Sukron ya, yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah tentang bagaimana si umat Islam ke depannya ya. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita mulai kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu ini kami persilakan. Kepada Ustaz. Baik, terima kasih Bang Pakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh kita, Allah, melalui thalabul ilmi kita. Semoga semua pengorbanan kita untuk hadir dalam ilmu ini Allah hitung sebagai amal soleh. Amin. Dan insya Allah Allah balas dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kariban junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas ya bagaimana kita bisa menentukan mana masalah sebab, mana masalah akibat yang dihadapi oleh kaum. Jika kita bisa menemukan mana masalah sebab dan mana masalah akibat, maka kita tinggal menyerukannya ya kepada masyarakat secara umum. Namun ya kita menghadapi kondisi bagaimana kaum muslimin hari ini memang sudah jauh ya dari pemahaman Islam, di mana sejak tidak lagi diterapkannya sistem Islam itu, maka Islam itu tidak lagi terrealisasi ya, tidak lagi terwujud di dalam kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintah kita untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Bahkan pada pembukaan surah Al-Baqarah ayat 2 Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di kitab ini kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Tujuan penciptaan kita sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surah Zariyat 56,
sejalan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 2 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali ada kepada untuk bertakwa. Nah, siapapun kita, apapun latar pendidikan kita, apapun aktivitas dan kegiatan kita, apapun profesi kita, tujuan utama kita, Allah menciptakan kita di dunia ini, tidak lain adalah untuk bertakwa kepadanya. Nah, takwa itu tentunya dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan kita. Petunjuk dalam hal apa? Petunjuk dalam hal apa saja. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian, kata Allah, jadikanlah Islam itu sebagai petunjuk secara totalitas, secara menyeluruh dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Itu aktivitas pribadi atau hubungan dengan diri kita, hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan sesama manusia. Jadi aturan yang Allah perintahkan kepada kita untuk dijalankan itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hablum minan nafs, ya, atau hubungan dengan diri kita sendiri, dan juga hablum minan nas. Itu juga harus mengikuti aturan as-sunnah, ijma' sahabat. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ketika kita sudah memahami problem sebab dan problem akibat yang dialami oleh kita umat Islam secara keseluruhan, ya, bahwa problem sebab yang dialami oleh umat Islam tidak lain adalah ketika Islam itu tidak lagi dijadikan sebagai petunjuk dalam menjalani aktivitas. Inilah problem utama. Quran ditinggalkan, hukum-hukumnya kemudian diterlantarkan, sehingga kehidupan Islam itu tidak mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah problem sebabnya. Nah, sedangkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan, bagaimana ketika hari ini umat Islam terpuruk, umat Islam itu mundur, umat Islam itu tertindas, umat Islam itu tidak lagi menjadi umat terbaik, itu adalah problem akibat yang disebabkan oleh problem sebab. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, memulai dakwah itu, upaya perbaikan itu dari problem sebab. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Artinya, kalaulah seandainya manusia itu diberikan kebolehan atau diberikan sebagai penentu dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang baik, mana yang buruk, tentunya hasilnya juga akan beragam, ya. Sebagaimana yang kita alami pada hari ini, ya. Nah, pertanyaannya, dari mana upaya perbaikan atau upaya dakwah itu harus kita mulai? Nah, inilah yang terjadi di tengah-tengah kita umat Islam, ya. Apakah wajib dimulai dari penguasaan sains dan teknologi? Karena sebagian masyarakat kita menganggap bahwa persoalan umat ini adalah persoalan sains dan teknologi. Nah, kemudian apakah wajib mulai dari perbaikan ekonomi?
Karena sebagian masyarakat kita menganggap persoalan yang dialami oleh umat Islam itu bukan sains dan teknologi, tetapi persoalan ekonomi. Maka menurut mereka, perbaikan itu harus diawali dari perbaikan ekonomi. Sebagian lagi mengatakan bukan persoalan itu, tapi persoalan kita hari ini adalah persoalan akhlak. Ya. Maka perbaikan itu harus dimulai dari persoalan akhlak. Pembuktiannya, ya kita punya banyak ahli ekonomi, dan tidak hanya ahli ekonomi yang banyak, tetapi sumber daya alam yang melimpah itu tidak kemudian mewujudkan kesejahteraan bagi kita di negeri ini. Nah, kemudian mengatakan, apakah wajib dimulai dari perbaikan pendidikan? Ya. Karena faktanya memang hari ini banyak di antara masyarakat kita yang tidak tidak menunjukkan akhlak karimah. Ya. Nah, terakhir kan yang masih lagi viralnya sekarang ya adalah kenaikan gaji DPR 3 juta per hari. Nah, di tengah kesulitan rakyat yang kemudian tambah sulit kehidupannya, kemudian dibebani oleh pajak yang kemudian begitu banyak gitu ya. Ini adalah mungkin salah satu fenomena yang menurut mereka urusan pendidikan itu menjadi urusan yang paling penting. Atau mungkin ada yang mengatakan perbaikan itu wajib dimulai dari perbaikan sosial budaya, atau perbaikan dimulai dari perbaikan politik, gitu ya. Nah, pertanyaannya dari pendapat-pendapat sebagian kaum muslimin yang berbeda-beda ini tentunya akan menimbulkan solusi yang berbeda. Nah, pertanyaannya kemudian, mana di antara semua pendapat yang ada ini yang harus kita pilih? Nah, mana yang lebih utama dari semua pendapat-pendapat yang ada, dan hari ini kaum muslimin terpecah ya, dan upaya yang mereka lakukan itu pada bagian-bagian yang mereka anggap lebih penting ya. Yang menganggap sains teknologi itu paling penting, maka mereka akan mulai dari perbaikan sains dan teknologi. Yang menganggap persoalan ekonomi itu yang paling penting, maka mereka akan mulai upaya perbaikan itu dari sisi ekonomi. Yang menganggap bahwa persoalan umat Islam ini adalah persoalan akhlak, maka mereka akan mulai perbaikan itu dari perbaikan akhlak. Atau yang menganggap bahwa persoalan kaum muslimin itu dari sisi pendidikan, maka mereka akan mulai upaya perbaikan itu dari sisi pendidikan. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih utama yang harus kemudian kita pilih untuk menjadi aktivitas kita dalam upaya perbaikan itu? Nah, tentunya para ustadz yang dirahmati Allah, untuk menentukan prioritas ini, atau mana yang lebih utama, mana yang tidak, tentunya tidak bisa kita mengandalkan logika. Nah, ini disebutkan kenapa Al-Quran itu menentukan bahwa manusia itu tidak bisa dijadikan sebagai penentu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Karena kalau seandainya manusia itu jadi penentu, maka akan berbeda-bedalah solusi itu. Maka akan berbeda-beda juga mana yang benar, mana yang salah itu. Karena sudut pandang manusia itu tidak bisa digunakan sebagai penentu. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan hidayah kepada kita. Yang pertama adalah hidayah akal, hidayah penciptaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencukupkan memberikan hidayah akal saja bagi manusia itu,
agar dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena Allah paling tahu tentang ciptaannya. Bahwa manusia itu kalau hanya hidayah akal tadi, maka akan berbeda-beda. Maka kehidupan ini akan hancur. Kalaulah logika kita manusia yang dijadikan sebagai penentu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Makanya para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menentukan mana yang utama dan mana yang tidak, upaya yang harus kita lakukan dalam memperbaiki kondisi umat Islam itu hanya mengandalkan logika. Yang kedua, kita tidak boleh hanya mengandalkan analisis fakta. Ya. Tidak boleh hanya mengandalkan analisis fakta. Ya, mungkin secara fakta kita bisa memahami ya bahwa kondisi itu seperti yang kita alami hari ini. Ya. Nah, maka masing-masing punya pendalaman fakta yang berbeda. Jika mereka mendalami fakta itu, ternyata yang mereka dalami itu adalah persoalan sains teknologi. Ketika mereka mendalami fakta itu, ternyata persoalan yang dihadapi oleh umat Islam itu menurut mereka adalah persoalan ekonomi. Nah, sebagian lagi mendalami fakta itu menemukan bahwa persoalan itu bukan persoalan ekonomi, persoalan sains teknologi, tapi persoalan pendidikan misalnya. Juga yang lain lagi mendalami fakta berbeda-beda hasilnya. Ya. Maka Allah di dalam Al-Quran juga menyebutkan boleh jadi yang kalian anggap baik itu ya tidak baik bagi kalian. Boleh jadi yang kalian anggap tidak baik itu adalah baik bagi kalian. Allah Maha mengetahuinya. Nah, kemudian dalam memahami solusi, tidak boleh juga kita hanya mengandalkan pertimbangan manfaat dan mudarat. Ya. Kalau ada manfaatnya kemudian kita laksanakan, atau kemudian memilih manfaat yang lebih besar dibandingkan manfaat yang lebih kecil, atau meninggalkan mudarat yang lebih besar, ya. Kemudian mengambil mudarat yang lebih kecil misalnya. Jadi tidak bisa solusi yang utama itu hanya mengandalkan kepada logika, analisis fakta, juga manfaat dan mudarat. Juga para ustadz yang dirahmati Allah, tidak boleh solusi yang kita ambil itu hanya mengandalkan kesesuaian dengan hawa nafsu. Misalnya. Atau kemudian tidak boleh juga kita mengandalkan selera umat. Kira-kira solusi apa yang diterima oleh umat ini misalnya. Ya kalau misalnya solusinya ya udahlah perbaikan secara parsial misalnya. Ya. Itulah yang diterima oleh umat misalnya. Ya tidak bisa juga begitu. Ya, tidak bisa kita mengandalkan apa yang diinginkan oleh umat Islam atau umat yang lain misalnya. Maka 5 hal ini tidak bisa kita jadikan sebagai penentu ya. Mana solusi yang terbaik, yang benar, yang harus kita ambil. Nah harusnya dengan penelaahan seperti ini, ya harusnya setiap kita umat Islam itu harus menjadikan syariat, ya, harus menjadikan Islam, harus menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai penentu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, harusnya semua kita umat Islam merujuk kepada ketentuan syariat ini. Bahkan para ustadz yang dirahmati Allah, diturunkannya Nabi dan Rasul ya, kepada manusia adalah untuk menghilangkan perbedaan pendapat itu. Ya, bagaimana hidayah irsyad wal bayan itu Allah turunkan kepada manusia adalah untuk menghilangkan perbedaan pendapat, ya, untuk menghilangkan
keraguan-raguan itu ya, untuk menghilangkan ketidakpastian yang dimunculkan dari pendapat manusia itu. Ya. Maka seseorang itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala segala perbuatannya sebelum dia mendapatkan dua hidayah. Hidayatul akal, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang kedua, diutusnya para nabi dan rasul untuk menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Inilah dua hal yang kemudian harus ada atau harus didapat oleh setiap manusia agar dia itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang tidak memiliki kesempurnaan akal, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, maka dia tidak dihisab oleh Allah. Juga ketika ada sekelompok orang yang belum sampai kepadanya syariat Allah, belum sampai kepadanya apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu agama, maka mereka juga tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, dengan diturunkannya syariat itu harusnya semua manusia merujuk kepada syariat. Dan lagi kemudian bertahan dengan pendapatnya masing-masing. Ya. Jika syariat itu sudah menentukan mana yang baik, mana yang buruk, maka akal manusia harus merujuk kepada syariat itu. Karena kebenaran yang sesungguhnya itu adalah kebenaran menurut Allah dan Rasul. Nah, maka untuk menjawabnya, mana yang lebih prioritas yang harus kita lakukan? Ya, begitu banyaknya persoalan kaum muslimin, apa yang kemudian harus kita jadikan sebagai pisau bedahnya? Ya? Mana yang harus kita pilih? Mana prioritas utama itu? Maka untuk menjawabnya, syariat sudah menentukan. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah memilih solusi yang utama itu, solusi yang paling penting itu dengan cara fikih auliyat, ya, atau fikih prioritas. Jadi fikih auliyat ini untuk menentukan mana perkara-perkara yang harus kita segerakan dulu, ya, kemudian yang lain dibelakangkan. Nah, dalam hidup ini tentunya kita memiliki beragam perbuatan, beragam aktivitas. Terkadang aktivitas-aktivitas itu berbenturan, gitu. Dan kita terpaksa harus memilih aktivitas mana yang harus kita ambil dan aktivitas mana yang harus kita belakangkan. Maka untuk memilihnya itu tidak bisa kita pakai 5 hal tadi, ya. Tidak bisa kita gunakan logika berpikir kita, tidak bisa kita gunakan dengan sandaran manfaat dan mudarat, juga tidak bisa kita gunakan keinginan umat atau keinginan kita, tidak bisa. Maka yang harus kita gunakan adalah bagaimana timbangan syariatnya menentukan itu. Inilah yang harus kita rujuk. Maka akal kita sekali lagi harus tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah diturunkan Allah kepada kita semua. Nah, dalam syariat ada kaidah yang namanya fikih auliyat tadi, fikih prioritas. Nah, bagaimana fikih prioritas ini atau fikih auliyat ini? Maka para ulama-ulama kita sudah menentukannya bahwa bila terjadi benturan dalam beramal atau dalam beraktivitas, ya, maka kita harus membuat skala prioritas. Bagaimana skala prioritas perbuatan itu sehingga kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil langkah aktivitas apa yang harus kita dahulukan atau aktivitas apa yang harus kita utamakan dibandingkan dengan aktivitas. Maka ketentuan yang sudah ditentukan dalam Islam ini adalah yang pertama, bila aktivitas yang mubah bertemu dengan aktivitas yang sunnah, maka
aktivitas yang sunnah itu harus kita. Nah, jadi kalau misalnya para ustadz semua, kita semua dibenturkan dalam dua aktivitas, satu aktivitas yang mubah, satu aktivitas yang sunnah, maka yang harus kita pilih adalah aktivitas yang sunnah hukumnya. Karena dia berbenturan dengan aktivitas yang mubah itu harus kita belakangkan, kita pilih aktivitas yang sunnah. Kemudian yang kedua, bila aktivitas sunnah bertemu dengan aktivitas yang wajib, maka yang wajib harus didahulukan. Nah, misal Bapak, para ustadz semua, setelah selesai sholat subuh harus memilih mau olahraga atau mau berzikir ya di masjid gitu. Kira-kira menurut para ustadz mana yang lebih baik atau mana yang harus kita pilih? Nah, tentunya kita berzikir. Karena itu aktivitas yang sunnah. Namun kalau misalnya aktivitas yang sunnah itu bertemu dengan yang wajib, mana yang lebih dipilih? Berzikir di masjid atau thalabul ilmi? Kita ada kajian subuh misalnya, maka yang harus dipilih itu adalah kajian ilmu, karena kajian ilmu itu hukumnya wajib, gitu ya. Nah, jadi kalau memang sudah ada jadwal kajian, ya, maka zikir itu kita tinggalkan karena kita lebih memilih aktivitas yang hukumnya wajib. Inilah ketentuan yang ditentukan oleh para ulama-ulama kita, ya, berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana kalau misalnya yang wajib bertemu yang wajib? Mana yang harus kita dahulukan? Kira-kira sama-sama wajib. Ya. Mana yang dahulukan, mana yang dibelakangkan? Maka ketika yang wajib bertemu dengan yang wajib, maka yang harus kita pilih adalah fardu ain, harus kita dahulukan. Jadi fardu kifayah. Nah, gitu ya. Jadi misalnya ada jenazah yang sudah dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam masjid, harapannya bisa disolatkan oleh banyak orang. Ya, misalnya di hari Jumat, karena yang harus lebih dahulukan fardu ain dulu. Selesaikan dulu sholat Jumatnya, setelah selesai, maka fardu kifayah dulu urutannya. Jangan doa dulu, gitu. Karena doa, zikir itu hukumnya sunnah. Sedangkan di saat yang sama, fardu kifayah ada yang harus kita selesaikan. Maka begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai sholatnya, maka kita berdiri, kita laksanakan fardu kifayah tadi. Nggak usah astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tidak, terus itu. Ya, karena itu hukumnya sunnah. Dan ada di saat yang sama, kita harus melaksanakan fardu kifayah tadi. Nah, makanya harus kita lakukan ya ketika selesai sholat, ya, maka selesailah fardu ain yang kita lakukan, baru kita laksanakan fardu kifayahnya. Ya. Jadi kalau fardu ain harus bertemu dengan fardu kifayah, maka fardu ain harus didahulukan dari fardu kifayah. Namun ada juga yang harus kita ingat, ya, fardu kifayah itu bisa juga menjadi fardu ain apabila pelaksanaannya belum sempurna. Nah, ini ya. Jadi misalnya tadi ya, penyelenggaraan jenazah. Kalau misalnya penyelenggaraan jenazah itu tidak sempurna dilakukan oleh sekelompok orang, misalnya dari suatu kampung, maka itu bisa jadi menjadi fardu ain kepada seluruh kaum muslimin, gitu. Jadi kewajiban untuk melaksanakannya itu karena ini hukumnya fardu kifayah akan meluas. Ya, meluas kepada siapa? Ya meluas. Misalnya satu desa tidak bisa melaksanakannya, maka meluas menjadi satu kecamatan. Satu kecamatan nggak bisa melaksanakan fardu kifayah itu, maka meluas kewajiban itu menjadi fardu ain kepada siapa saja yang ada di kota itu, yang ada di kabupaten itu, dan seterusnya. Ya, terus meluas sepanjang fardu kifayahnya itu tidak terlaksana secara sempurna. Ya. Misalnya tadi penyelenggaraan jenazah satu kampung nggak bisa, harus ada yang dari kampung lain. Ya,
yang sekabupaten dengan mereka. Karena itu kewajiban mereka. Nggak bisa juga, bisa jadi satu provinsi. Nggak bisa juga meluas terus, ya, sampai ke seluruh kewajiban itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan hukumnya fardu ain selama fardu kifayahnya belum sempurna dilaksanakan. Tidak gugur kewajiban seluruh kaum muslimin. Tapi kalau ada bagian kaum muslimin yang sudah menyempurnakannya, maka gugurlah kewajiban fardu kifayah bagi seluruh umat. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau fardu ain itu bertemu dengan fardu ain? Ya. Fardu ain bertemu dengan fardu ain, sama-sama kondisinya fardu ain. Ya. Maka mana yang harus kita dahulukan? Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika fardu ain itu bertemu dengan aktivitas yang hukumnya juga fardu ain, maka para ulama sudah menentukan prioritas, ya. Yang pertama, kewajiban yang bersifat hajiat. Ya. Hajiat ini harus didahulukan, ya. Harus didahulukan dari yang bersifat tahsiniat. Nah, ya. Yang kedua, apabila hajiat bertemu dengan dororiyat, maka dororiyat yang harus didahulukan. Yang ketiga, apabila dororiyat bertemu dengan dororiyat, nah ini pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Nah, apa perbedaan antara hajiat, tahsiniat, dan dororiyat ini? Ya. Mari kita lihat, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban yang bersifat dororiyat ini adalah kewajiban yang jika dia tidak dilaksanakan atau tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan hancur atau musnah. Inilah yang dikatakan kewajiban yang bersifat dororiyat. Jika tidak terwujud, maka ya, kehidupan manusia akan hancur atau ini dororiyat. Ya. Yang kedua, kewajiban yang bersifat hajiat. Apa kewajiban yang bersifat hajiat ini? Jika kewajiban ini tidak terwujud, ya, maka kehidupan manusia hanya akan mengalami kesukaran. Nah, ya. Jadi tidak sampai hancur atau musnah, tetapi mengalami kesukaran. Ini yang bersifat hajiat. Nah, yang ketiga, kewajiban yang bersifat tahsiniat ini adalah apabila kewajiban itu tidak terwujud, maka kehidupan manusia hanya akan kurang sempurna atau tidak harmonis, ya, atau kurang indah. Nah, inilah makna dororiyat, hajiat, dan tahsiniat. Sekali lagi, yang dimaksud dengan dororiyat itu adalah kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka kehidupan manusia ini akan hancur atau kewajiban yang bersifat hajiat adalah kewajiban yang jika dia tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak musnah, tapi hanya mengalami kesukaran. Kemudian kewajiban yang bersifat tahsiniat, ya, jika tidak terwujud, maka kehidupan manusia hanya akan kurang sempurna saja. Ya. Tidak sukar, ya mungkin kurang harmonis atau kurang indah. Ya. Inilah kewajiban yang sifatnya tahsiniat. Nah, bagaimana contohnya? Nah ini, contohnya yang pertama, sholat. Misalnya. Nah, sholat ini adalah perkara dororiyat. Ya. Maka dalam Islam itu tidak boleh kita meninggalkan sholat. Ya. Dalam kondisi apapun, tidak bisa meninggalkan sholat. Kebolehan menjamak dan mengqashar sholat bagi yang safar misalnya, maka ini perkara hajiat. Ya. Jadi kalau dia dalam perjalanan, ada rukhsah, ada keringanan. Keringanannya apa? Boleh menjamak dan mengqashar sholat. Atau misalnya tidak bisa dia berdiri, maka dibolehkan duduk. Gitu ya. Kalau orang-orang yang mungkin sulit berdiri, tidak bisa dia berdiri dalam melaksanakan sholatnya, maka ada keringanan, dibolehkan untuk duduk. Nah, duduk pun misalnya dia nggak bisa, ya, karena satu dan lain hal, maka dia dibolehkan untuk berbaring. Yang penting tidak boleh meninggalkan
sholat. Berbaring juga nggak bisa karena kondisinya, ya, maka dibolehkan dengan isyarat saja. Nah, isyarat juga nggak bisa, ya mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka nah ini perkara daruriyat, ya wajib untuk dilakukan. Dan menjamak mengqashar sholat, duduk atau berbaring dalam aktivitas sholat itu adalah perkara hajiat, ya perkara hajiat. Tidak sampai kemudian kehancuran, tapi mengalami kesulitan. Maka ada rukhsah yang Allah kasih. Nah, kemudian menghadap kiblat adalah perkara tahsinian. Jadi ketidaktahuan Bapak semua atau para ustadz yang dirahmati Allah, arah kiblat itu tidak boleh menghalangi kita untuk tidak sholatnya. Ya, tidak boleh kita meninggalkan sholat karena alasannya tidak tahu arah kiblat di mana. Karena arah kiblat itu perkara kewajiban tahsinian. Ya. Sedangkan pelaksanaan sholat, ya, itu adalah perkara dororiyat. Nah, jadi kalau misalnya kita di suatu tempat yang tidak kita ketahui, mau menentukan mana arah kiblat, maka usaha apa yang bisa kita lakukan. Ya. Apakah lihat HP, apakah lihat kompas, dan lain sebagainya. Setelah itu, ya sudah, sholatlah gitu ya. Nah, kalaupun misalnya penentuan kita itu salah, tapi kita sudah berusaha untuk menentukan yang benar, maka itu dimaafkan. Karena apa? Tidak boleh kita meninggalkan sholat hanya karena tidak tahu arah. Contoh lagi misalnya, memberi nafkah. Ini untuk kebutuhan pokok makannya. Ini adalah perkara daruriyat. Nah, sebagai seorang suami, kita punya kewajiban untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan pokok, ya, termasuk sandang, pangan, papan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang nafkahnya itu berada di dalam tanggungannya, anak dan istri. Maka sebagai seorang suami, wajib memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau kebutuhan pokok orang-orang yang nafkahnya ada di bawah tanggungannya. Nah, kemudian kebolehan berhutang untuk nafkah adalah perkara hajiat. Nah, mungkin suatu ketika uangnya nggak ada, ya, mungkin belum gajian atau mungkin belum mendapatkan rezeki, maka upaya yang bisa dilakukan itu adalah berhutang. Ya, dalam Islam itu memang berhutang hukumnya tidak haram, ya, dibolehkan berhutang. Bahkan sebagian ulama mengatakan berhutang itu untuk kebutuhan pokok. Nah, ya, dan Rasul juga pernah berhutang dan menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum pada seorang itu. Nah, ini perkara hajiat. Nah, membayar hutang tepat waktu itu adalah perkara tahsiniat. Tapi membayar hutang itu hukumnya wajib, perkara daruriyat. Cuma membayar hutang secara tepat waktu itu hukumnya wajib niat, ya. Nah, maka jika uangnya terbatas, ya, maka memberi nafkah harus didahulukan dari membayar hutang. Nah, jadi kalau misalnya uang kita cuma cukup untuk nafkah tapi bayar hutang belum bisa, ya maka hutangnya ditunda. Ya, lebih didahulukan adalah perkara yang daruriyat tadi, yaitu nafkah. Nah, ini prioritas yang harus kita ambil. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya, ya, daruriyat ketemu dengan daruriyat? Ya, tadi kalau hajiat ketemu dengan tahsiniat, maka hajiat didahulukan. Kalau hajiat bertemu dengan daruriyat, maka daruriyat yang harus didahulukan. Nah, bagaimana skala prioritas untuk umur daruriyat? Artinya ketika kewajiban daruriyat itu bertemu dengan kewajiban daruriyat yang lain, maka para ulama sudah menentukan prioritasnya, ya. Yang pertama, ya, ketika umur daruriyat atau daruriyat bertemu dengan daruriyat, yang paling utama itu harus didahulukan adalah kepentingan hifdzuddin, ya, atau menjaga agama. Inilah perkara yang paling penting, ya, menjaga agama.
Yang kedua, menjaga jiwa atau hifzun nafs. Yang ketiga, hifzun nasl atau menjaga keturunan. Yang keempat, prioritasnya adalah hifzul karamah, menjaga kehormatan. Yang kelima, hifzul akal, ini menjaga akal. Dan yang keenam adalah hifzul mal, menjaga harta. Nah, jadi para ustadz yang dirahmati Allah, inilah urusan daruriyat ketika ketemu dengan daruriyat. Jadi lihat daruriyatnya mana, untuk apa. Maka para ulama sudah menentukan prioritasnya. Yang paling tinggi itu adalah aktivitas daruriyat dalam urusan menjaga agama. Nah, setelah itu urutannya menjaga jiwa. Urutan berikutnya menjaga keturunan. Urutan berikutnya menjaga kehormatan. Urutan berikutnya menjaga akal. Urutan berikutnya menjaga harta. Jadi yang paling lemah, rendah itu adalah menjaga harta. Nah, urutan ini tidak boleh terbalik ya, atau kemudian saling mendahului, tidak. Jadi 1 sampai 6 ini berurutan. Harus didahulukan dulu daruriyat yang bertujuan untuk menjaga agama dibandingkan dengan menjaga jiwa. Didahulukan menjaga jiwa dibandingkan menjaga keturunan, menjaga kehormatan, menjaga akal, dan seterusnya. Ya, jadi ini urutan yang sudah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah oleh para ulama. Nah, contoh misalnya, ketika aktivitas kewajiban daruriyat yang bertemu dengan daruriyat, yang pertama, jihad. Walaupun resikonya adalah kematian, karena jihad untuk memelihara agama, maka harus didahulukan, walaupun harus mengorbankan jiwa. Ya, mati itu kan perkara yang paling penting misalnya kan, supaya dihindari. Nah, tapi karena kepentingannya untuk menjaga agama, maka walaupun harus mengorbankan jiwa, itu harus. Daruriyat hifzuddin ya, itu lebih tinggi dibandingkan dengan hizbul nafs ya, menjaga jiwa. Yang kedua, nah, minum khamar itu untuk memelihara jiwa harus didahulukan dari memelihara akal. Ya, misal, Bapak sekalian misalnya, para ustadz pergi umroh misalnya, atau pergi haji, atau tahu tersesat di padang pasir itu. Ya. Wah, berat sekali, sudah lama misalnya nggak ketemu air, ya. Nggak ketemu air. Nah, tahu-tahu di tengah padang pasir itu ada air dalam botol misalnya. Cuman air yang di dalam botol itu ternyata khamar misalnya. Apalah kalau khamar misalnya. Nah, mana yang harus dipilih? Minum khamar tadi atau tidak diminum? Kalau tidak diminum maka akan sampai pada kematian. Maka memelihara akal, memelihara jiwa itu lebih harus dibolehkan minum khamar tadi karena untuk memelihara jiwa supaya tidak meninggal dunia. Ya. Karena ini perkara daruriyat ya. Jadi memelihara jiwa itu tingkatannya lebih tinggi daripada memelihara akal. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan nyawa dari bahaya kebakaran lebih utama daripada menjaga harta. Ya. Jadi kalau ada kebakaran misalnya, jangan dulu berangkasnya yang dicari. Ya. Mana berangkas atau sertifikat yang perlu diselamatkan misalnya. Maka selamatkan dulu nyawa yang ada di situ. Ya. Anak, istri, dan sebagainya yang memang di situ ada nyawa di sana. Maka lebih didahulukan menyelamatkan nyawa daripada menyelamatkan harta. Kenapa? Karena tadi ya, menjaga nyawa itu lebih tinggi tingkatannya daripada menjaga harta. Jadi memilih yang lebih tinggi, yaitu daruriyatnya. Memang wajib menjaga nyawa, wajib menjaga harta, wajib, tapi ya, tingkatan kepentingannya menurut syariat itu lebih akan menjaga nyawa daripada. Nah, yang keempat, memelihara kehormatan dari ancaman pemerkosaan misalnya, ya harus didahulukan daripada menjaga harta. Ya, misalnya ada begal misalnya, mau pilih mana? Ya. Milih mati ya, atau kemudian harta. Ya udah kasih harta gitu ya. Atau milih diperkosa atau harta.
ya harus memilih harta, udah dikasih hartanya. Ya, kita menjaga harta itu lebih tingkatan yang paling rendah. Nah, jadi ada kaidah fikih auliyat ini, para ustadz yang dirahmati Allah, di mana kaidah ini menyebutkan ya, urusan dororiyat itu membolehkan urusan hajiat yang terlarang. Dan urusan hajiat membolehkan urusan tahsiniyat yang terlarang. Jadi dororiyatnya misalnya melaksanakan sholat. Tidak boleh kondisi safar, kondisi dalam perjalanan itu menghalangi kita untuk melakukan sholat. Termasuk tadi ya, tidak boleh ketidaktahuan kita terhadap arah kiblat kemudian menjadikan kita tidak melaksanakan sholat. Atau tadi misalnya gini, ya, minum khamar itu terlarang kalau hajat demi hajat. Tapi kalau untuk kondisi darurat ya, itu tidak terlarang, jadi dibolehkan. Karena untuk dororiyat yang di atas tadi ya. Nah, tidak dianggap melewati batas ya urusan dororit yang sampai merusak urusan dorori yang lain, selagi yang pertama tidak lebih penting daripada yang kedua. Nah, tadi kalau dororiyat bertemu dengan dororiyat, maka dicari prioritas yang paling penting. Urutannya tadi sudah ditetapkan ya oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah hibzuddin, kewajiban agama. Ini yang paling tinggi. Di bawahnya ya menjaga jiwa. Yang di bawahnya menjaga keturunan. Ya. Kemudian di bawahnya lagi menjaga kehormatan. Di bawahnya lagi menjaga akal. Di bawahnya lagi yang terakhir menjaga harta. Nah, jadi tidak terlarang kita melewati batas urusan dorori atau yang sampai pada merusak urusan dorori yang lain. Nah, jadi perkara yang misalnya haram bisa menjadi halal kalau kemudian perkara yang haram itu mengutamakan supaya tidak terjadi kehilangan nyawa. Seperti tadi di padang pasir, mana pilih minum khamar atau jaga kehidupan, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Apa? Kalau kondisi terpaksa minum khamar itu, karena ini yang harus juga ditetapkan, kondisi terpaksa itu adalah kondisi di mana ketika tidak dilakukan, maka dia akan sampai pada kematian. Itu terpaksa namanya. Ya. Kalau tidak dilakukan keharaman itu, maka dia bisa sampai pada kematian. Itulah kondisinya. Jadi keharaman itu menjadi tidak haram kalau dalam kondisi. Kalau tadi ini ya, di ketika perkara dororiyat, kamu dengan dororiyat, nah kemana yang harus didahulukan? Lihat prioritasnya tadi, hibduddin, ya, menjaga agama, menjaga jiwa, kemudian menjaga keturunan, kemudian menjaga kehormatan, ya, menjaga akal dan menjaga. Nah ini kaidahnya ya, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah. Nah jadi prioritas amal yang harus kita lakukan itu adalah tidak lain yang pertama, ya, amalan wajib yang bersifat dororiyat, ini yang harus didahulukan. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan wajib yang bersifat dororiyat di bawahnya. Dengan urutan 6 tadi. Yang ketiga adalah amalan wajib yang bersifat hajiat. Amalan wajib yang bersifat. Baru amalan wajib yang bersifat tahsiniyat. Kemudian amalan wajib yang bersifat kifayah. Nah, kalau yang 1 sampai 4 ini kan fardu ain ya. Kalau yang 5 fardu kifayah, maka fardu ain harus didahulukan daripada fardu kifayah. Nah, yang ke-6 amalan sunnah. Baru kemudian amalan yang ubah. Nah, inilah para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, ya, urutan prioritas yang sudah ditetapkan sesuai dengan syariat. Ya. Jadi kalau bertemu amalan mubah dengan sunnah yang dilaksanakan. Kalau kemudian sunnah bertemu dengan wajib kifayah, maka wajib kifayah didahulukan. Kalau yang kifayah bertemu dengan fardu ain, maka fardu ain yang didahulukan.
Kalau fardu ain tahsiniyat bertemu dengan hajiat, maka fardu ain yang bersifat hajiat. Kalau kemudian fardu ain hajiat bertemu dengan fardu ain daruriyat, maka daruriyat yang harus dilakukan. Nah, kalau fardu ain bertemu dengan fardu ain yang sifatnya daruriyat, maka lihat prioritas daruriyat. Yang paling utama itu tadi hifdzuddin, ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, ya, menjaga keturunan, menjaga akal, dan kemudian yang terakhir menjaga harta. Itu yang paling. Nah, inilah prioritas pilihan yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, kita sebagai manusia tentunya tidak lagi bisa berlandaskan logika dalam menentukan prioritas amal tadi. Ya, menurut kita yang paling utama ini nggak bisa. Nah, syariatnya sudah turun, ya, syariatnya sudah menetapkan, ya, maka akal kita harus tunduk. Ya. Nah, inilah prioritas yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ya. Dororiyat harus didahulukan daripada hajiat. Hajiat harus didahulukan dari tahsiniyat. Nah, ini kewajiban fardu ain. Ya. Nah, kemudian di bawahnya ada fardu kifayah. Di bawahnya ada sunnah, dan yang paling rendah itu adalah amalan yang mubah. Ya, baik. Mungkin sampai di sini ada yang mau kita diskusikan. Silakan saya kembalikan ke Bang Pakar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik Pak Ustadz, ya ini ada dari via chat Ustadz, sebentar, dari Pak Lesbandi ya, Pak Matondang ya. Apa nih, Ustadz, zaman sekarang jika lebih baik menjaga kehormatan dari harta, mengapa banyak orang mengorbankan kehormatan demi harta Pak Ustadz? Iya. Baik. Pak Matondang bertanya. Nah, mungkin dalam kondisi sekarang banyak persoalan ini kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kenapa kemudian banyak orang yang memilih itu, ya, lebih kemudian mengutamakan harta hingga harus kemudian menjual kehormatannya misalnya. Apa yang kemudian membuat mereka itu memilih, ya, kondisi seperti ini? Makanya kalau misalnya banyak orang yang kemudian melacurkan diri misalnya, ya pasti mungkin alasannya sebagian besar ekonomi, kan. Lalu bagaimana Ustaz? Anak saya perlu makan, ya kan? Perlu makan. Kalau tidak makan nanti sampai ya, ya kan? Dan saya mau cari pekerjaan. Saya mau bekerja apa saja gitu. Tetapi tidak ada yang mau memberikan pekerjaan kepada saya. Ya, yang saya bisa cuma itu keahliannya. Nah, mungkin kalau kita pandang dari sudut pandang Islam secara parsial, ya kayaknya ya boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi kalau kita memandang Islam itu sebagai sebuah sistem yang komplit, ya, yang untuk kemarin itu, nah ini sangat-sangat tidak sesuai gitu. Kenapa? Nah, kalau kemudian alasannya karena tidak bisa makan, tidak bisa diterima dalam Islam. Apa? Karena Islam itu menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan tiap warga negaranya. Ya. Kalau Anda tidak punya makanan, kalau Anda tidak punya bahan makanan yang untuk dimakan, maka bisa lapor. Nah, bagaimana kemudian ketika Umar bin Khattab itu menemukan rakyatnya yang tidak makan, ya kan? Bagaimana beliau itu mengambil sikap? Dia pergi ke Baitul Mal, kemudian dia ambil gandum, dia panggul sendiri gandum itu dari Baitul Mal ke rumah rakyatnya. Karena itu kewajiban dia sebagai pemimpin menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang pangan tiap warga negaranya. Maka tidak bisa alasannya itu dalam sudut pandang Islam. Kita berdosa, iya dosa. Lalu kemudian alasannya
tidak punya pekerjaan. Mohon maaf, Pak. Saya tidak punya pekerjaan. Kenapa tidak punya pekerjaan? Sebab saya tidak punya keahlian. Kenapa tidak punya keahlian? Mohon maaf, Pak. Pendidikan saya hanya SD pun nggak tamat. Nah, mungkin dalam kondisi sekarang bisa alasannya seperti itu. Soalnya biaya pendidikan itu besar, Pak. Saya mau kuliah, saya nggak ada. Karena orang tua saya miskin. Ya. Maka karena orang tua saya miskin, ya, sejak kecil saya harus putus sekolah. Karena harus membiayai adik-adik saya, membiayai keluarga saya, membantu orang tua untuk membiayainya. Dalam kondisi sekarang mungkin bisa begitu, gitu ya. Tapi dalam kondisi sistem Islam pun nggak bisa begitu kalau kita pandang secara unik. Kenapa? Karena negara menjamin setiap warga negara bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Artinya apa? Dalam sudut pandang Islam, negara punya kewajiban membiayai pendidikan secara gratis, kesehatan gratis, keamanan gratis, dan pekerjaan juga kemudian dicarikan oleh negara dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Tuh, ada dalilnya, Ustaz. Mari kita lihat. Jika daulah Islam itu mulai kemudian menampakkan kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu, para ustadz yang dirahmati Allah, banyak masyarakat daerah lain itu berbondong-bondong datang ke Madinah, masuk Islam. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya saudara, sanak famili, tidak ada. Uang juga nggak ada. Yang ada mungkin pakaian di badan saja. Lalu apa penerimaan Rasul dan kaum muslimin pada waktu itu? Mereka ditampung, kemudian ditempatkan di teras masjid, karena itulah yang dimiliki oleh negara pada waktu itu, kemudian menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka. Rasul selalu memberikan makan mereka. Setiap hari. Bukan mereka tidak mampu kerja, bisa kerja, bisa. Tapi ada juga yang tidak punya kemampuan. Nah, maka mereka ditempatkan di teras masjid. Yang mampu berdagang, kalau Abdurrahman bin Auf, itu pedagang yang punya jiwa mental pedagang, ya, entrepreneur kita katakan. Artinya ketika Rasul mempersaudarakannya dengan orang Ansor ini bilang, kebetulan Rasul itu mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf itu dengan seorang Ansor yang kaya. Apa kata dia? Aku punya banyak rumah. Kau pilih yang mana yang paling kau suka, nanti ku kasih. Tidak hanya itu, dia bilang, aku punya istri lebih dari satu. Kau pilih mana yang kau suka, nanti aku ceraikan, habis masa iddahnya kau nikahi. Abdurrahman bin Auf karena mentalnya memang mental entrepreneur, ya, mental muslim sejati atau pengusaha sejati, tidak aji mumpung. Enggak dia bilang, aku pilih yang putih ini aja lah, yang agak cantik. Enggak, dia enggak bilang itu. Ya. Apa yang dia bilang? Tunjukkan saja di mana pasar. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia punya kemampuan berdagang. Dan akhirnya apa? Selama 10 tahun, beliau itu menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Nah, jadi negara itu kemudian mengakomodir itu. Dan ini yang sekarang ini tidak dilakukan. Ya. Maka muncullah alasan-alasan seperti tadi yang seolah-olah dalam tanda kutip membenarkan keharaman yang dia lakukan. Tapi kondisi sulit hari ini tidak bisa menjadi dalil. Menjadi dalil dibolehkannya keharaman seperti itu. Nah, tidak boleh ya karena pengen harta dia kemudian melacurkan diri dan seterusnya. Nah, disinilah pentingnya kita memandang Islam itu sebagai sebuah sistem yang utuh. Sebagai sebuah sistem yang utuh yang kemudian menjalankannya secara keseluruhan, tidak boleh sepotong-sepotong. Maka kita akan menemukannya bagaimana ketika sistem Islam itu diterapkan, maka semua yang ada di dalamnya pasti akan merasakan kebahagiaan. Karena sulit untuk miskin sebenarnya kalau sistem Islam itu tadi dijalankan secara utuh, secara kabar. Jadi kita tidak memandangnya hanya sebatas persoalan ekonomi saja, ya, tanpa memandang sistem-sistem yang lain. Nah, jadi
pandangan yang ditanyakan tadi ini mungkin hanya terjadi dalam kondisi sekarang. Kalau dalam kondisi sistem Islam itu tidak terjadi. Ya, tidak bisa alasannya seperti ini. Karena semuanya memang sudah disiapkan, sudah diupayakan oleh negara dengan. Ya baik, mungkin ini ya Bang Bakar. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, arti daripada Islam parsial tadi Ustaz maksudnya apa? Ustaz, parsial Ustaz, Islam parsialnya tadi. Jadi Islam parsial kalau secara itu- Islam parsial dibolehkan kata Ustaz tadi kan bahaya juga nggak ngerti parsial. Enggak, maksudnya secara Islam parsial dalam kondisi sekarang, ya Islam itu tidak ditegakkan dalam sebuah sistem, itu bukan berarti membolehkan, tetap mengharamkan. Gitu. Ya, aktivitas keharuman tadi. Ya, kalau misalnya tadi tidak sampai pada kematian. Ya. Nah, kalau misalnya gini nih, ya, misalnya ini, dia nggak ada lagi makan. Kalau misalnya dia tidak makan, maka wala batu zonnya bukan akan sampai pada kematian. Nah, maka dalam kondisi ini kemudian dia melakukan pelacuran. Maka menjaga jiwa itu lebih tinggi daripada menjaga kehormatan. Nah, itu boleh. Ya. Tapi apakah pertanyaannya, apakah ada kondisi seperti ini? Ya. Hah? Nggak ada Ustaz. Ada. Selagi dia masih yakin rezeki daripada Allah nggak akan mungkin gitu Ustaz. Ya, itu kondisinya gitu. Nah, yang dibolehkan kalau misalnya gini, ya mungkin kita touring lah ya, touring ke Sinabung misalnya. Nah, ketika mau naik ke Sinabung itu tersesat di hutan. Karena kalau kita lihat ya, banyak para pendaki itu ternyata meninggal dunia ketika dia tersesat, tidak tahu jalan keluar. Ya. Ya, beberapa pendaki gunung ya di Rinjani, Selamat, dan Merbabu itu ya ditemukan meninggal dunia karena ketidakadaan makanan. Ya, karena tersesat tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau misalnya kita nggak punya makanan, bekal habis, nah maka cari buah-buahan, nggak ada buah-buahan. Yang ada misalnya ular, maka nggak apa-apa, ular itu yang dimakan. Nah, ini karena menjaga jiwa supaya tidak sampai pada kematian. Walaupun itu perkara yang haram. Kita tetap lakukan, ya, karena menjaga kehormatan itu lebih rendah tingkatannya daripada menjaga jiwa. Nah, maka keharuman itu boleh diambil dalam kondisi terpaksa seperti itu. Nah, cuman jangan pula begitu dibakar enak pula. Bontot. Tambo, saya tambo ya, makan Iya. babi. Bontot. Itu jadi haram, nggak bisa. Karena status daruratnya sudah hilang. Ya, ketika dia sudah makan seperlunya, terhindarlah dia dari kematian, maka status daruratnya hilang. Nggak boleh dia bontot untuk nanti misalnya makan malam, ya nggak bisa. Seperlunya aja Ustaz ya, untuk bertani Ustaz ya. Ya, sampai hilangnya kondisi darurat. Ya, mungkin itu ya. Begitu Pak Bambang ya. Oke, apa Pak Dedi ya? Saya Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ustadz, menarik ini ya. Apalagi di zaman sekarang nih, kita tidak bisa bias antara haram dan halal ini Pak Ustadz ya. Ya kan? Betul kan? Ini terkait dengan menjaga jiwa, karena ya mungkin mudah-mudahan kita semua menjaga dari hal-hal yang haram ya Pak. Nah, kita punya keyakinan bahwa ketika kita menggunakan atau memakan yang haram itu dosa besar. Sedangkan itu memang untuk menjaga jiwa tadi kita harus lakukan. Ya. Mohon izin Pak Ustadz, misalkan saat ini di lingkungan kita narkoba itu udah luar biasa, ya kan? Kalau misalnya ada seseorang nih dia karena sako, dia kalau tidak itu dia akan meninggal dunia. Tapi dosa enggak? Misalkan kalau dosanya seperti apa, besar atau kecil itu gimana? Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, maaf. Ketika kita benar-benar menjaga bahwa saya nggak mau makan yang haram atau apapun, lebih baik saya mati kan itu. Lebih baik saya meninggal dunia. Nah, itu gimana Pak Ustadz?
Iya, baik. Terima kasih, Pak. Nah, kalau dalam kondisi darurat itu, ya boleh kita bertahan. Misalnya dalam kondisi tadi, karena haram, nggak mau lah. Padahal dugaan kuat kita kalau kita tidak makan, itu bisa sampai pada kematian. Nah, sama misalnya gini, kita sakit nih, nggak mau berobat. Dan hukum berobat itu kan mubah ya, atau sunnah dalam pandangannya. Terus kita nggak mau berobat. Tapi ketika kita tidak mau berobat, kalau betul-betulnya dugaan kuatnya nanti bisa sampai pada kematian. Nggak bisa, harus kita ambil yang haram itu. Misalnya gini, kita mau berobat operasi jantung, biayanya besar, ya, 150 juta. Kita nggak punya uang. Pinjam ke tetangga nggak ada, pinjam ke pemilik nggak ada. Akhirnya kemudian kita pinjam ke lembaga yang mengandung riba. Apakah meminjam itu menjadi haram? Enggak. Dalam kondisi itu kita pinjam yang pakai bunga haram. Tapi kalau ini tidak kita lakukan, nggak bisa operasi. Maka menjaga jiwa itu lebih utama daripada jaga kehormatan. Ya. Apakah kemudian kita membayarnya itu dosa? Enggak, karena kepentingannya kita menjaga jiwa tadi. Nah, termasuk tadi kalau misalnya memang harus gitu, tidak bisa tidak memang dikasihlah dia obat itu gitu. Ya sudah, dalam kondisi seperti itu dikasih secukupnya. Habis itu kemudian dilakukan metode pengobatan yang lainnya. Nah, makanya kalau misalnya dugaan kuatnya kalau tidak yang haram itu diambil, ya, dia bisa sampai kematian, maka mengambilnya bukan menjadi sesuatu yang haram. Bahkan mengambilnya itu menjadi sesuatu yang wajib, karena tingkatan menjaga jiwa itu lebih tinggi daripada menjaga yang lain. Nah, kecuali tadi kalau ada seruan jihad misalnya, ya, oleh pemimpin atau oleh khalifah tidak dijalankan, itu kenapa tidak dijalankan? Wah, nanti bisa mati lagi. Nah, itu menjadi haram ketika menolak seruan itu. Kenapa? Karena menjaga agama itu lebih tinggi pada menjaga jiwa. Gitu. Mana tahu kan ada yang kemudian menyerang kita, ya, siapapun itu, ya, datang serangan dari luar, ya, kemudian pemerintah atau pemimpin kita harus lawan, ya, jihad musuh kita, ya udah, ya, ketika kita meninggal dalam aktivitas jihad itu menjadi pahala dan mati, gitu, ya. Misalnya dalam kondisi peristiwa 10 November di Surabaya, ya, itu seruan apa? Seruan jihad. Yang berkumandang itu waktu itu takbir, kan? Jadi Allahu Akbar itu yang menjadi penyemangat kaum muslimin, utamanya pada waktu itu mengusir penjajah Belanda. Apakah itu masuk jihad? Iya. Ya, jihad defensif, ya, bertahan. Nah, kalau ada musuh luar memang kewajiban kita untuk kemudian mempertahankan. Nah, ini namanya jihad bertahan. Hukumnya wajib, gitu. Bagi siapa? Bagi daerah tertentu, ya. Bagi masyarakat kaum muslimin laki-laki yang punya kemampuan di wilayah itu untuk melawan. Nah, seperti misalnya sekarang Israel menduduki Palestina. Jadi pemuda-pemuda yang mampu untuk berperang di sana wajib berperang. Wajib berperang untuk mempertahankan dirinya, gitu. Nah, hukumnya fardu ain bagi mereka. Dan juga kalau memang mereka belum mampu, nah disinilah kalau dalam Islam itu punya kewajiban untuk membantu. Ya, mungkin itu ya, Pak. Jadi dilihat kalau memang dugaan kuatnya itu memang akan sampai pada kematian, tidak apa-apa, ambil yang haram. Tapi itu tadi, sebatas terhindarnya dia dari kematian. Kalau sudah terhindar dari kematian, nggak boleh keterusan. Ya kan, nggak boleh keterusan. Kenapa? Karena daruratnya sudah hilang. Langsung dibawa ke dokter, Ustaz. Iya. Begitu Pak Edi, ya? Ya. Assalamualaikum. Wallahualam. Masih bisa sedikit agak? Boleh, silakan. Silakan Pak Edi. Ya, ini karena waktu terbatas, coba saya ini
gimana ya nanyainnya yang poin-poin aja. Ya, silakan. Jadi kalau kita lihat sih cukup di negara kita ini sebetulnya penerapan ajaran-ajaran Islam itu kayaknya sebetulnya udah berjalan, tapi presentasinya mungkin penerapan ajaran Islam di pemerintah ini sebetulnya udah berjalan di semua lini nih, Ustaz. Yang hal pertama tadi kita sebutkan dari teknologi, dari semua itu kan. Cuman mungkin sekarang kita lihat mungkin belum 100% sempurna, belum mungkin berapa persen sempurna. Tapi kita lihat sih semuanya sebetulnya undang-undang ataupun yang berlaku itu karena kita mayoritas itu sepertinya sudah banyak mengadop ke aturan-aturan Islam sebetulnya. Nah ini kan kalau kita masuk ke fikih prioritas atau prioritas apa yang kita inginkan supaya kesempurnaan dari penerapan kehidupan di negara kita ini sendiri ataupun di dunia itu kan yang kita prioritaskan sebetulnya kan kita mencari pemimpin yang betul-betul mau menerapkan agama kan gitu, mau menerapkan syariah gitu kan. Nah kalau pemimpin ini dengan power mereka akan bisa menyatakan semua lini harus semua umat ataupun semua yang berkemampuan untuk merubah semua aturan-aturan itu boleh bisa mengambil dari ajaran-ajaran yang benar gitu, Ustaz. Pikiran saya sih gitu, Ustaz ya. Di samping pasti kita pikir favoritas. Kayak tadi mungkin kita lebih mengutamakan agama gitu kan. Dalam agama juga kan kita juga nanti akan detail lagi. Kita itu lebih mengutamakan perintah Allah atau kan ablum minallah atau ablum minal nas itu, Ustaz. Kan gitu, Ustaz. Mungkin saya gitu, Ustaz. Mungkin ini kesempurnaan yang belum keinginan yang betul-betul full yang belum kita dapatkan dari penerapan yang kita inginkan kebaikan itu berjalan dengan jadi semua kemudaratan itu bisa diperkecil walaupun tidak bisa dimusnahkan secara total gitu, Ustaz. Mungkin sedikit Ustaz, mungkin gimana Ustaz menurut ini Ustaz, pemikiran ini Ustaz. Ya baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya memang faktanya begitu. Sebagian mungkin sudah merujuk kepada aturan-aturan Islam atau merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita tidak boleh berhenti gitu mendakwahkan Islam itu sampai pada kondisi dia bisa diterapkan secara totalitas. Nah maka dakwah ini tetap harus kita sampaikan. Islam itu sebagai sebuah sistem kehidupan yang lengkap yang sudah Allah itu Allah jamin bisa menyelesaikan masalah kehidupan semua manusia. Quran surah Al-Maidah ayat 3 kan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam." Pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan ya agama kalian. Dan Allah ridho ya Islam itu menjadi agama. Bahkan di dalam ayat yang lain satu-satunya agama yang Allah ridho cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari agama selain Islam maka dia tertolak. Inilah sebenarnya misi utama kita sebagaimana yang Allah sebutkan tadi di dalam Quran surah Az-Zariyat 56 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi utama kita adalah menjalankan Islam, menjalankan aturan Allah itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan jalankan Islam itu secara kafah. Nah, walaupun hari ini memang belum secara kafah kemudian pelaksanaannya, maka disinilah peran kita. Bagaimana kita bisa mendakwahkan Islam ini kalau dalam sebuah Islam yang utuh ya sebagai sebuah sistem kehidupan ini bisa kita sampaikan, kita dakwahkan ya sampai kapan ya sampai pada nanti ada penguasa yang mau menerapkannya dan kita juga tidak bisa memaksa gitu. Ya karena kalau kita lihat perjuangan Rasulullah SAW itu beliau tawarkan kepada penguasa
Islam tanpa syarat ya. Artinya penguasa itu mau menerapkan Al-Quran itu secara utuh. Apakah tidak ada penolakan? Ada. Ada penguasa yang menolak itu. Lebih dari 10 kali beliau tawarkan Islam itu secara sistem, supaya penguasa itu mau menolak, mau melaksanakan. Banyak penolakan. Nah, kalau ada penguasa misalnya, ketika kita dakwahi menolak dia, apakah kita paksa dia? Oh, kalau enggak. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau cari penguasa yang lain, yang mau menerapkannya. Gitu. Ditolak lagi, cari lagi. Sampai satu saat nanti pertolongan Allah itu datang, siapa penguasa yang mau menerapkan Islam tadi? Nah, pada masa Rasul, siapa penguasa yang mau menerapkan Islam tadi, yang mau menerima Islam tadi? Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah dari Madinah, suku Aus dan Khosron. Mereka lah yang menolong, mereka lah penguasa yang menolong dakwah Rasul. Mereka lah yang Rasul berkuasa. Juga sekarang rutin bahkan kepada penguasa, nggak mau nggak mau, terus kemudian sampai nanti Allah turunkan pertolongannya melalui penguasa mana yang mau menolong agama Allah ini. Sama dulu ketika Allah mengutus Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah menolong dakwah Rasul, itulah yang akan kita lakukan. Maka dakwah itu kepada masyarakat kita lakukan, Islam itu sebagai sistem kehidupan yang utuh sebagaimana yang Allah perintahkan, dan kepada penguasa juga harus kita sampaikan. Tidak harus dengan kekerasan, tidak dengan kekuatan fisik, jadi contohkan. Nanti saya akan sampaikan kenapa dakwah itu tidak boleh pakai kekuatan fisik. Nah, memang tidak dicontohkan oleh Rasul. Rasul mencontohkan dakwahnya murni, ya, himbauan, nasihat gitu. Ya, itu yang dilakukan dan itu yang kita contoh. Nah, ya mungkin itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Yang penting tetap berdakwah. Amin. Syukur Ustaz, alhamdulillah. Tetap terus kita semangat Pak Ustaz ya, dakwakan terus sampai kapanpun. Iya. Baik ya Bapak, mohon maaf ini ya. Udah jam 7 lewat 11 ya. Insya Allah kita sambung lagi di Jumat depan ya. Iya. Baik Pak Ustaz, selain ditutup Pak Ustaz, berdoa biar kita tambah berkah. Ya, baik para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa sejenak ya. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan majelis ilmu yang kita laksanakan pagi ini Allah akan menjadikannya wasilah. Amin. Allah kabulkan doa-doa dan permohonan kita. Amin. Alhamdulillah. Ya, juga hari ini adalah hari Jumat dengan keberkahan hari Jumat ini. Allah dan wasilah, ya Allah kabulkan doa-doa dan permohonan kita. Ala hadinya al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlik. Allahumma kfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan keberkahan majelis ilmu kami pagi ini, ya Allah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar adanya, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami, ya Allah, bahwa yang salah itu adalah salah adanya, dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Hanya kepadamu, ya Rabb, kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, karena kami yakin, ya Allah,
Engkau sebaik-baik penolong bagi kami. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Bukakan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Andainya, ya Allah, pagi ini ada di antara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, ya Rabb. Karena sesungguhnya Amin. Engkau yang maha menyembuhkan segala. Amin, amin. Jika ada di antara kami, ya Allah, pagi ini yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang, mudahkan baginya, ya Amin, ya Allah. Allah. Keluar dari kesulitannya, Amin. keluar dari kesusahannya, dan membayar hutang. Amin, ya Allah. Karena sesungguhnya, ya Allah, Engkau yang maha memberi rezeki kepada siapa yang Engkau Amin, ya kehendaki. Allah. Amin. Bunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kami, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Bukan hati kami ini, ya Allah, untuk istiqamah di jalan agamamu yang lurus hingga akhir hayat kami. Hari ini Engkau kumpulkan kami, ya Allah, dalam majelis ilmu ini. Kumpulkan juga kami nanti telah di dalam kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bang Pakar. Bang. Ya, syukur Ustaz, jasa sekali Ustaz atas ilmu waktu materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Pak alamin ya. Baik, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurnya Pak Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapak-bapak semuanya, Pak Junaidi, Pak Matondang, Pak Maroni, Bang Hotman, Pak Nur, Pak Des, Pak Asma, Bang Patan, Pak Dedi, Pak Reja, Pak Jarod, Pak Sabdan, Pak Jul ya. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Senin ya. Insya Allah. Dan juga yang mau bayar uang tabarua silakan ya. Dan kita nanti serahkan kepada guru-guru kita ya. Terima kasih semuanya. Salam sukses. Allahu Akbar. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Oke. Loh, kok gak mau mati? Ya udah. Oke semuanya yang di TikTok, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Gak ada yang nonton ya. Biasa. Ya begitu. Terima kasih.